Pada akhir tahun 1944, Jepang terdesak oleh sekutu. Karena merasa keberadaannya terancam, maka Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai tindak lanjut janji tersebut, maka dibentuklah BPUPKI atau Dokuritsu Chumbi Chosakai pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan tentang pembentukan negara Indonesia merdeka. Dr. Rajiman Widyodiningrat dilantik sebagai ketua, dan sebagai wakilnya adalah Ichibanga Seyoshio dari Jepang dan Suroso dari Indonesia. BPUPKI pun mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia. Sidang pertama bertempat di Gedung Chua Sangiin atau Gedung Pancasila yang dihadiri oleh ketua dan wakil serta anggota BPUPKI yang berjumlah 67 orang. Rajiman, Ichibangase, Suroso, beserta para anggota duduk di tempat sidang yang telah tersedia. Rajiman pun selaku ketua membuka sidang BPUPKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara sekalian. Terima kasih sudah hadir di tempat ini. Pertama, saya selaku ketua dan memimpin langsung jalannya sidang ini. Di samping saya ada seorang wakil dari Jepang dan tentu saja adalah seorang wakil dari Indonesia. Kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan sebuah landasan untuk mengelompokkan negara yang akan kita bangun bersama. Untuk itu marilah kita membuka sidang pertama ini dengan agenda membahas urusan negara. Jadi silakan kepada saudara-saudara sekalian yang ingin menyumbangkan ide atau gagasannya dalam perumusan dasar negara ini. Saya harap saudara-saudara sekalian dapat berpartisipasi untuk kemajuan negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato singkat ini. Saya ingin menyampaikan gagasan tentang dasar negara dan pun rumusan dalam negara yaitu yang pertama, pri kebangsaan, yang kedua, pri kemanusiaan, yang ketiga, pri ketuhanan, yang keempat, pri kerakyatan, yang kelima, kesejahteraan rakyat. Mengapa Zat mengatakan demikian? Itu karena fondasi dari dasar negara adalah bangsa, di mana bangsa kita ini peduli kepada sesama yang mencerminkan sikap kemanusiaan, sikap bangsa. Kita pula yang memegang teguh toleransi dalam beragama, yang hal ini merupakan pencerminan dalam pri ketuhanan, dan juga terakhir kita ini merupakan akhirat rakyat yang suka kebersamaan, sehingga kami dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah sekali dari saya. Mohon diperhatikan. Selanjutnya silakan kepada anggota lain untuk menyampaikan gagasannya. Saya ingin menyampaikan isi pikiran saya untuk dasar negara. Yang pertama ada persatuan, yang kedua ada kekeluargaan, yang ketiga ada keseimbangan lahir dan batin, yang keempat ada musyawarah, dan yang kelima ada keadilan. Mohon untuk dipertimbangkan semua. Silakan untuk anggota lainnya menyampaikan pendapatnya. Izin ketua, saudara-saudara sekalian, setelah memikirkan ini semalam, saya berpendapat bahwa dasar negara kita berdasarkan kepada satu kebangsaan Indonesia, dua internasionalisme atau pri kemanusiaan, tiga mufakat atau demokrasi, empat kesejahteraan sosial, lima ketuhanan dan kebudayaan. Saudara-saudara, dasar negara telah saya berikan. Usulnya ada 5. Saya memberi usul untuk memberikan nama 5 dasar negara tersebut ini. Karena dharma berarti kewajiban, sedangkan kita membicarakan dasar. Setelah mendapat saran dan petunjuk dari seorang pemain kita, ahli bahasa ahlinya, saya memberikan nama 5 dasar negara ini, yaitu Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya ajas, atau dasar di atas 5 dasar.
saja disebut Trisila, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Dan jika saya lebih menjadi satu, akan melakukan sosionasionalisme. Apakah saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Bagaimana Pak Ketua? Apakah usulan Pancasila atau Trisila ini dapat diterima? Baiklah, silakan kepada para hadirin anggota sidang untuk menyampaikan pendapat tentang usulan nama Pancasila yang diberikan oleh Pak Insinyur Soekarno. Izin Ketua, saya selaku perwakilan dari anggota Dewan setuju dengan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Soekarno tadi. Ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemilihan nama dasar negara yang disampaikan oleh Pak Soekarno. Nama dasar negara yang disampaikan oleh Pak Soekarno yaitu Pancasila. Saya rasa usulan nama yang diberikan oleh Pak Soekarno yaitu Pancasila ada benarnya. Hadirin, ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh wakil dari Jepang. Silakan Mr. Ichibamase. Para hadirin yang ada di sini, saya menyaksikan jalannya sidang dari awal sampai akhir dan saya menyimak juga poin-poin yang ada para hadirin berikan. Setuju dengan hasil rumusan tersebut telah disampaikan oleh para hadirin dan selanjutnya akan dipertegaskan lagi oleh praktik oleh ketua. Itu saja yang saya ingin sampaikan. Kepada Mr. Ichibamase yang telah menyampaikan kata sambutan sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita telah menyimak bagaimana tentang pandangan dasar negara yang telah disampaikan Mr. Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nama dasar negara pun sudah kita sepakati, yaitu Pancasila. Namun mengenai rumusan resmi dasar negara, yaitu Pancasila, tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Dengan demikian, sidang pertama BPUPKI dengan agenda rumusan dasar negara kita akhiri sampai di sini. Setelah BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dan dilantik pada 28 Mei 1945, kita harus melaksanakan tugas dengan baik. Benar kata Rajiman, kita harus merumuskan dasar negara dan hukum dasar negara. Pula, Jepang sudah menjadikan kemerdekaan Indonesia daripada tanggal 7 September 1944 sampai 29 Mei 1945. Betul begitu, saudara? Benar Maramis, walaupun pada sidang 1 lalu Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno telah merumuskan dasar negara, kita tetap harus membuat keputusan akhir. Ya Suroso, seperti usulan asas dasar negara kebangsaan Republik Indonesia oleh Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Ya begini Pak Insinyur Soekarno, pertama peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, yang kelima kesejahteraan rakyat. Lalu Suepomo mengusulkan dasar negara pada 31 Mei 1945, bukan? Saya mengusulkan dasar Indonesia merdeka. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Dan yang kelima, keadilan rakyat. Dan saya mengusulkan Pancasila yang artinya 1. Nasionalisme, 2. Internasionalisme, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Baiklah, sekarang untuk melanjutkan sidang yang kedua yang kemarin sempat tertinggal, kita membutuhkan laporan hasil kerja panitia perancang undang-undang yang telah dibentuk pada sidang kedua lalu. Soekarno. Tentu panitia telah merumuskan pernyataan Indonesia merdeka, pembukaan undang-undang dasar dan batang tubuh undang-undang dasar. Pembukaan Undang-Undang Dasar diambil dari Piagam Jakarta yang telah dirumuskan oleh Panitia 9 dengan sedikit perubahan. Sedangkan batang undang-undang dasar telah dirumuskan oleh panitia kecil perancang undang-undang dasar. Lalu konsep batang tubuh disempurnakan oleh penghalus bahasa.
Perancang Undang-Undang Dasar telah menjalankan tugas mereka dengan baik. Sekarang, bagaimana keputusan akhir kita? Baiklah, setelah banyak pertimbangan, akhirnya kita selesai merancang Undang-Undang Dasar beserta pembukaannya. Untuk berikutnya, agar Jepang yang menentukan.